MBG merampas anggaran pendidikan. Jadi yang namanya anggaran pendidikan itu adalah anggaran yang sifatnya mandatori. Undang-Undang Dasar pasal 31 mensyaratkan, memerintahkan bahwa 20% APBN harus untuk pendidikan. Apa yang terjadi hari ini? Anggaran yang untuk pendidikan hanya 14%. Sisanya diklaim untuk MBG. MBG itu Bapak Ibu tahu dapur-dapurnya dimiliki oleh siapa? Bukan Felix yang ngomong loh. Berita sudah banyak coba lihat. Yang milikin siapa? Anggota DPR, pejabat-pejabat, dan mereka bilang, "Lah kami kan gak ikut di situ, tapi duit lu di situ." Jadi kami mendesak terutama hentikan program MBG, kaji ulang, lalu kemudian rakyat butuh bukan MBG, tapi pekerjaan. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini. Halo guys, salam ngopi, salam suruput. Kembali lagi di channel Oyeng Bacot yang membahas berita-berita yang lagi viral dan kasus-kasus yang lagi ramai ya. Sekarang kita membahas program MBG yang diberlakukan oleh Presiden kita ya, Prabowo Subianto. Menurut kalian, tanggapan kalian gimana nih terhadap program MBG ini? Apakah sudah tepat sasaran dan menunya itu sudah sesuai budget yang dianggarkan oleh negara atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Program MBG yang katanya buat bantu anak-anak biar makan bergizi, sekarang malah ramai dikritik. Banyak makanan yang ujung-ujungnya dibuang karena anak-anak nggak doyan. Bahkan ada yang cuma dibuka terus ditinggal. Kalau begini terus, pertanyaannya sederhana. Ini benar bantu rakyat atau cuma bikin anggaran kebuang sia-sia? Kita bahas sekarang. Yo, tanggapan kalian sebelum kita bahas terhadap program MBG ini. Tulis di kolom komentar ya. Tak usah lama-lama, kita langsung saja ke videonya. Momen Prabowo tanya buruh, MBG bermanfaat atau tidak? Lihat. Kita juga memberi MBG, makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Saudara-saudara sekalian, anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi. Badannya kecil, selnya tidak berkembang. Ya. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Ya, rakyat butuh telur, rakyat butuh daging, rakyat butuh sayur, susu, ikan. Ekonomi kita hidup, petani-petani kita dapat penghasilan, saudara-saudara sekalian. Uang ini semua beredar, Indonesia tambah kuat, Indonesia tambah sejahtera, saudara-saudara sekalian. Prabowo mengatakan MBG itu sangat bermanfaat untuk rakyat ya. Tapi sekarang kebanyakan MBG itu ya tidak memenuhi syarat ya. Dalam dana misalkan per orang itu harus 15.000, tapi ya kenyataan di lapangannya tidak ya. Ada makanan ya setepak itu paling 4.000 ya, sisanya kemana tuh ya? Apakah dimakan oleh dapur-dapur atau gimana tanggapan kalian? Apakah dapur di daerah kalian sudah sesuai anggaran atau makanannya sesuai yang dianggarkan oleh pemerintah atau tidak ya? Ya kebanyakan kalau di sini tidak ya. Tulis di kolom komentar. Nah,
Begitu pertanyaan Pak Prabowo dijawab tidak. Seharusnya Pak Prabowo menanyakan kenapa kalian jawab tidak bermanfaat. Nah, di situ seharusnya terjadi dialog antara Pak Prabowo dan audiens sehingga Pak Prabowo tahu langsung dari rakyat benar ya. Ini adalah kesalahan Prabowo nih ya. Seharusnya ada dialog pas pendemo itu ngomong tidak dan Prabowo menanyakan kenapa tidak bermanfaat. Nah, di sana ada dialog seharusnya gitu ya. Tidak ada manfaatnya MBG itu. Udah dijawab tidak, malah dibilang penting. Saranku buat MBG-nya diganti uang 15.000 per hari sih benar ya. Harusnya ya mending 15.000 aja per hari ya. Kali sebulan ya lumayan ya. Untuk nambah-nambah beli daging emak di rumah ya. Jadi kalau 15.000 per orang itu yang merasakan bukan cuma anaknya, orang tua di rumah juga bisa bisa merasakan ya. Tanggapan kalian gimana? Tulis di kolom komentar. MBG Felix Xiao bongkar orang-orang yang terlibat program MBG ya. itu Bapak Ibu tahu dapur-dapurnya dimiliki oleh siapa? Bukan Felix yang ngomong loh. Berita sudah banyak coba lihat. Yang milikin siapa? Anggota DPR, pejabat-pejabat, dan mereka bilang, "Lah kami kan nggak ikut di situ, tapi duit lu di situ." Itu namanya konflik kepentingan. Di dalam Islam udah jelas kalau ada seorang pejabat digaji mengambil selain itu, maka itu adalah sud, maka itu adalah haram, tempatnya di neraka. Nah, jadi dari situ aja kita udah jelas tuh kenapa Indonesia kaya tapi rasanya miskin. MBG. Benar ya, MBG itu kebanyakan bukan orang-orang kita yang memilikinya, tapi ya pemerintah juga kebanyakan bermain dalam program MBG ini. Ya ini lahan basah ya, dari pemerintah itu 15.000 ya paling program yang dirasakan oleh pemerintah ke rakyat itu paling anggarannya cuma ya 3.000 4.000 kayaknya ya. Tanggapan kalian gimana? Sisanya ya dimakan sama mereka ya. Tanggapan kalian sebagai rakyat atau sebagai orang tua gimana nih menanggapi program MBG yang tidak memenuhi syarat ini ya? Salah satu sifat jin adalah menghasut. Kan ya elah lagi ceramah bahasa MBG. Enggak Pak Ustadz, tetangga gue bukan siapa-siapa, dia punya resto nyaris bangkrut, tapi dia berhasil daftar dan alih fungsi restonya jadi dapur MBG. Dan alhamdulillah pemuda di daerahku dan juga ibu-ibu pada kerja di sana, alhamdulillah ya. Emang di sisi lain MBG itu membantu untuk ya masyarakat sekitar MBG ya bisa bekerja yang mencuci ompreng, jadi supir atau ya jadi keamanan di sana ya. Tanggapan kalian gimana? Tapi emang kok dapur MBG banyak yang dimiliki pejabat ya 90% ya bukan 20% lagi 90% pejabat itu ya memiliki andil dalam program MBG ini. Tanggapan kalian gimana? Kita lanjut lagi nih. Jadi kami mendesak MBG tidak membawa kebermanfaatan nyata apapun. terutama hentikan program MBG, kaji ulang, lalu kemudian rakyat butuh bukan MBG, tapi pekerjaan. Rakyat butuh, anak-anak butuh fasilitas pendidikan dan kesehatan supaya mereka bisa tumbuh dengan baik. Program ini jelas dan nyata tidak membawa kebermanfaatan nyata apapun dalam penurunan kasus stunting, dalam kemakmuran, meningkatkan kemakmuran atau daya ekonomi masyarakat, justru tidak, justru melemahkan. Dan terutama juga untuk mengembalikan aparat negara ke dalam tugas pokok fungsi seharusnya. TNI dan Polri tidak ngurusi makan, mereka ngurusi keamanan negara dalam dan luar negeri. Come on, ini sekarang waktunya kalian bekerja, geopolitik lagi seperti ini. Tapi mereka mengurusi makan dan menindas dan mengintimidasi dan menekan orang-orang yang kritis terhadap program yang berbahaya ini. Jadi kita masuk dalam tahap yang sangat kritis kondisi negara ini. Ya teman-teman, ini sudah mau masuk Hari Raya Idul Fitri, kita tahu kejahatan justru tambah tinggi. Kenapa? Rakyat nggak makan, rakyat sulit. Ya, jadi yang kami suarakan kepada yang terhormat, Bapak Hakim dan siapapun yang akan memproses aduan kami atau masuknya laporan kami tadi, pakailah wewenang Anda untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Ayo, menurut kalian, tanggapan kalian sebagai rakyat dan sebagai orang tua,
apa manfaat dari MBG ini? Apakah kalian merasakan manfaat dari program yang dibuat oleh Prabowo ini? Atau gimana? Ya kebanyakan ada sisi baik dan sisi buruknya. Ya sisi baiknya ya membuka lapangan pekerjaan dan banyak pedagang-pedagang sayuran ya malah terbantu oleh program MBG ini ya, karena banyak dari dapur-dapur yang membutuhkan misalkan sayuran ya, buah-buahan ya, bumbu dapur. Tanggapan kalian gimana? Tapi di sisi lain juga pedagang-pedagang di sekolah kebanyakan banyak yang ya biasanya omset segini ya dari adanya program MBG bisa menurun drastis. Tanggapan kalian gimana? Apakah di sini ada pedagang di sekolah? Apakah kalian merasakan akibat adanya MBG ini omset kalian menurun atau tidak? Tulis di bawah ya. Kita baca komentar para netizen. Justru dengan MBG menciptakan lapangan pekerjaan. Contoh seluruh Indonesia 30.000 SPPG kali 50 orang dapat menyerap 1.500.000 orang. Wih, mantap ya. Setuju hentikan MBG. MBG justru memberikan banyak lapangan pekerjaan buat masyarakat. Wih, mantap. Ini yang komen SPPG-nya ya. Setuju MBG dihentikan. Pendidikan gratis sudah dari dulu dan sekarang juga ada sekolah rakyat lengkap dengan asrama dengan segala fasilitas gratis. Lapangan kerja juga tercipta dari MBG. Pekerja dapur, kurir, petani, peternak, nelayan juga hasilnya terserap oleh MBG. Yang jelas anak sekolah dapat MBG tiap hari. Ekonomi tumbuh di seluruh pelosok negeri. Kemudian ada yang bertanya, MBG manfaatnya apa? Ayo, kalian bisa jawab. MBG manfaatnya apa? Tulis di bawah ya. Kita baca, kita lanjut ke video selanjutnya. Nih. Jadi ada dua pertanyaan Presiden. Teman-teman bisa melihat secara utuh video tersebut. Ketika Presiden menyampaikan program MBG, semua bertepuk tangan. Ketika pertanyaan kedua, MBG bermanfaat atau tidak, banyak yang menjawab tidak. Nah, ketika kami sampaikan kepada anggota, kenapa kamu menjawab tidak? Karena memang mereka lajang dan belum menikah. Teman-teman bisa melihat video tersebut diulang-ulang. Kami pada video konfederasi melihat, oh ternyata sebagian besar lajang. Yang tepuk tangan, yang sudah berkeluarga. Artinya, kami pimpinan Konfederasi Buruh dan Federasi Buruh tidak melihat adanya gerakan-gerakan buruh yang kemarin di Monas sengaja mempermalukan Presiden. Tentu tidak ada. Kami sangat sayang kepada Presiden Prabowo yang sudah sangat memberikan perhatian. Bayangkan 2 kali Mede, 2 kali beliau hadir. Dan pasti tahun depan pasti beliau hadir. Saya sangat yakin. Jadi janganlah kita mencampur adukan sesuatu yang luar biasa kemarin. Lalu karena ada satu pernyataan dari Presiden yang dijawab tidak oleh buruh, langsung diambil sikap bahwa gerakan buruh menolak program Presiden. Tapi kenapa ya harus campur adukan antara yang sudah menikah dan yang lajang ya? Pengalaman saya juga nih, saya sudah berumah tangga ya. Tapi jajan segitu tetap risiko per hari segitu tetap, dan kebanyakan di sini juga banyak atau ya di rumah juga ya tidak suka dengan menu-menu MBG ya, karena ada makanan yang tidak layak tapi masih diberi ke kita ya, seperti ya nasi sudah bau, telur yang sudah busuk. Ya, tanggapan kalian gimana? Apakah sama di sana ya? Apakah di kalian juga menu-menu yang tidak layak tapi tetap diberikan kepada kita? Tanggapan kalian gimana nih? Apakah ada yang sama atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Bapak inikah yang bilang waduh di belakang Presiden? Udahlah Pak, dan tak perlu diklarifikasi. Itulah kejujuran dari rakyat, kasihan. Lu aja bilang waduh, kenapa harus klarifikasi? MBG bukan program ya, tapi proyek. Cukup 1 periode aja ya Pak. Jangan dipelintir Pak. Itu jawaban jujur dari masyarakat. Program ya tidak bermutu bos. Tanggapan kalian tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi. Ada lagi nih. Pengelola MBG sebut
harus untung 6 juta sehari jadi sorotan. Lihat ya. Ya, lihat deh di media sosial. Enak sekali ya punya dapur itu, punya mitra BGN, dikasih sentit 6 juta per hari. Bapak, Ibu, ingat ya, orang itu punya modal. Nggak tahu modalnya minjam bank, jual tanah, jual rumah, ya. Nah kalau Bapak mau silakan coba. Miliaran, Pak. Waktu dulu ya teman saya sampai 3 miliaran modalnya memang gede. Coba dihitung, kalau 6 juta berapa tahun baru kembali uangnya. Ya begitulah, yang namanya pengusaha ya harus dapat untung dong, nggak mungkin rugi gitu. Seharusnya berterima kasih dengan mitra-mitra ya. Karena apa? Rencana program pemerintah itu bangun dapur itu dari uang pemerintah. Tapi nggak cukup, nggak mungkin bisa cukup. Akhirnya inisiatif tuh hebat kan Pak Kepala Badannya, swasta yang menanganinya. Warta People viral di media sosial. Seorang emak-emak pengelola dapur program makan bergizi gratis atau MBG menanggapi netizen soal pendapatan 6 juta rupiah per hari. Dirinya menyebut namanya pengusaha harus untung dong. Ucapan ini langsung menyulut emosi publik. Di tengah kondisi ekonomi yang masih berat, angka 6 juta per hari terdengar bukan cuma besar, tapi juga bikin tanda tanya. Memang ada penjelasan bahwa itu bukan keuntungan bersih, melainkan biaya operasional dapur. Tapi di sisi lain publik melihat fakta sederhana bahwa ini program negara pakai uang rakyat, tapi ada pihak yang tetap bicara untung. Disinilah masalahnya. Banyak yang mulai mempertanyakan kenapa skemanya terasa seperti bisnis, bukan layanan sosial. Dan kalau memang ada untung, seberapa besarnya sebenarnya yang masuk ke kantong pribadi? Belum lagi soal standar dapur, pengawasan, dan transparansi yang masih dipertanyakan. Video viral ini akhirnya bukan cuma soal angka 6 juta rupiah, tapi soal rasa keadilan. Ketika bantuan untuk masyarakat dikelola dengan pola seperti ini, ya wajar kalau publik mulai curiga. Jadi sekarang pertanyaannya, ini program sosial yang dijalankan dengan logika bisnis atau bisnis yang dibungkus dengan program sosial? Gimana menurut Warta People? Gimana menurut kalian nih? Aduh, ternyata ya MBG itu penghasilan untuk ownernya itu 6 juta per hari, belum dari potongan harga ya makanan MBG tersebut ya yang dianggarkan 15.000 yang ternyata keterima ke kitanya paling 5.000 atau 4.000 ya. Tanggapan kalian gimana nih terhadap program MBG ini ya? Artinya bukan program pemerintah, tapi proyek buat yang punya modal gede. Benar ya, aku bangun rumah full beton, full keramik, ukuran rumah 6x9 aja, cuma habis 250 juta. Include nama dapur 2,5 kali 6 full kitchen set. Ini bikin dapur doang habis miliaran. Kayak mana sih bentuknya dapurnya? Ya, sudah biasa ya. Kenyataannya misalkan 100 juta, tapi dalam anggaran itu ditulisnya sampai 2 miliar, 3 miliar itu sudah biasa kayak di Konoha ini. Ayo nih tanggapan kalian terhadap program MBG ini gimana ya? Tulis di kolom komentar. Pokoknya mah terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.